Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oktaviani dari kelas X3, jurusan Komputerisasi Akuntansi, Amik Citra Buana Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat, yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi masalah, hasil dan pembahasan. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Seperti yang telah diketahui bahwa Pancasila itu juga merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah proklamasi Indonesia. Yang pertama, mahasiswa menjelaskan bagaimana konsep dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan mengapa diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan yang kelima, mahasiswa menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pembahasan pertama, konsep dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Sehari setelah dilantik oleh Legend Kumakichi Harada, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI melangsungkan sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo. Sebagaimana yang kita tahu bahwa salah seorang pengusul dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945 dengan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, prikemanusiaan. Ketiga, mufakat. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3 yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosio-nasionalisme, 2. Sosio-demokrasi, dan ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Kemudian yang selanjutnya, periode perumusan Pancasila. Salah satu catatan penting dalam sejarah perjalanan perumusan Pancasila adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah kesibukan mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, terjadi peristiwa besar yang mengakibatkan takluknya Jepang terhadap sekutu, yaitu jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus, sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah, sehingga memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Maka dari itu, para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan secepatnya, karena mereka menganggap Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Kondisi seperti ini menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga dari pihak pemuda merencanakan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah melalui jalan terjal, akhirnya dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks proklamasi kemerdekaan didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termasuk dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta dan mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sehingga disepakati oleh para pendiri bangsa untuk diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Selanjutnya, mengapa diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Ashad Ali dalam buku Negara Pancasila dalam Kemasyarakatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian ini mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan menjadikan sebagai pedoman bermasyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak.
Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nilai-nilai sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri Indonesia, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Secara historis, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong dan toleransi umat beragama. Dapat dilihat kebiasaan gotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga, ini cerminan dari sila keadilan sosial. Dan yang terakhir, sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercemin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Semangat ini seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, ideologi Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Nasakom sendiri singkatan dari Nasionalis Agama dan Komunisme. Puncak dari Nasakom itu sendiri adalah gerakan G30 SPKI. Kemudian yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Kemudian yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Adanya arus globalisasi ini, kita perlu lebih berhati-hati dalam berperilaku agar mental bangsa Indonesia tidak rusak dan tetap berpedoman Pancasila. Kita harus menyaring budaya baru seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, dan lain-lain. Hal ini agar bangsa Indonesia tetap berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun beberapa penyebab lunturnya Pancasila pada bangsa Indonesia yaitu yang pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedua, pengaruh unsur budaya dalam pemakaian bahasa Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya moral dalam kekacauan kemanusiaan. Yang keempat, dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan. Yang kelima, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Untuk mengatasi persoalan ini pun tidaklah mudah. Semua lapisan masyarakat harus turut serta di dalamnya, baik para pemerintah maupun rakyat jelata harus tertanam nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka, seperti pengadaan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila agar semua masyarakat tetap ingat seperti apa perilaku yang harus kita lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa.
Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mendukung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdiri suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai agama, kedua budaya, dan ketiga adat istiadat. Dan yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Kesimpulan yang saya ambil, Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi. Karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.